تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik Allah Tabaraka wa taala, di siang hari ini, di hari Jumat yang agung ini, tidak akan mungkin masjid ini penuh sebagaimana di hari-hari biasanya di setiap sholat 5 waktu. Patut kita syukuri karena hari yang agung, hari yang mulia, Allah utamakan hari ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk hadir sebagai tamu Allah Tabaraka wa taala dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya, menambah catatan amal kebaikan, pundi-pundi amal saleh, untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada yaumil mizan dan meringankan hisab kita pada yaumil hisab. Maka tentunya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, renunglah oleh kita semuanya, maukah kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala setiap harinya di setiap lima waktu, tamu Allah yang sangat agung. Setiap kita masuk rumah Allah Subhanahu wa taala, di setiap pintu-pintu masjid ini ada malaikat yang mencatat kehadiran kita. Dengan semangatnya kita kalau di undangan dari saudara kita walimatul urus, dan semangatnya kita karena untuk mendaftarkan nama kita di buku catatan undangan. Kenapa setiap hari kita mencatatkan nama kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat di pintu-pintu masjid? Inilah perlu kita renung semuanya, sehingga setiap Jumat, setiap hari sebenarnya kalau bisa Allah Subhanahu wa taala bangga dengan banyaknya tamu Allah Subhanahu wa taala setiap 5 waktu. Namun karena ini bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin min rahmatillah Subhanahu wa taala, perdagangan kita di dunia terkadang ada hasil, bahkan hasil itu berlipat ganda. Karunia Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukurinya. Terkadang perdagangan kita di dunia ini terkadang kolab, tidak ada hasil sama sekali, gulung tikar bahasa orang para pedagang. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, yang perlu kini pertanyakan pada diri kita, kenapa saya diberi ujian ya Allah dengan tidak ada hasil dalam usaha saya? Apakah saya kurang ingat pada Allah Subhanahu wa taala?
Artinya perniagaan di dunia ini terkadang untung, terkadang rugi. Perniagaan sesama manusia pasti ada untung, pasti ada rugi. Demikianlah perniagaan dunia. Namun jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika perniagaan itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan rugi sedikit pun dari apa yang telah kita usahakan, dari semangat kita, dari tenaga kita, dari waktu kita. Semuanya satu pun tidak ada ruginya ketika kita berdagang dengan Allah, ketika kita jual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan sebuah ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa baca kitabullah, baca Al-Quran, dan mereka mendirikan sholat, lalu menginfakkan sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu adalah orang yang berniaga dengan Allah yang tidak pernah rugi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman, yang senantiasa membaca Al-Quran, kalam Allah, dan orang-orang yang selalu mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, di malam hari maupun di siang hari, mereka itulah dalam mengharapkan perniagaan dengan Allah. Kata beliau, apa yang dimaksud dengan perniagaan tersebut? Beliau menjelaskan adalah mereka itulah orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawa ayat yang selanjutnya, liwafiyahum ujurahum wajidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala-pahala bagi mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi mereka rahmat karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha berterima kasih, mensyukuri. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita ada tiga perniagaan yang tidak pernah rugi ketika kita berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita membaca Al-Quran, kalamullah. Al-Quran itu untuk dibaca jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan agar kita baca, karena dia adalah penolong kita. Dia Al-Quran adalah penolong kita pada hari kiamat. Sebagai disebutkan dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawah Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk menolong orang yang membacanya ketika di dunia. Dialah Al-Quran yang menolong kita pada hari kiamat. Pada waktu yang sangat kita butuhkan pertolongan, datang Al-Quran untuk menolong kita. Lalu sekarang kenapa kita menjauhi Al-Quran? Kenapa kita menjauhi yang akan menolong kita pada saat yang sangat kita butuhkan? Yang paling sering kita pegang, dekati sekarang adalah adgat-adgat kita. Itu yang paling kita sering. Membaca Al-Quran merupakan suatu kebaikan. Bahkan baca Al-Quran adalah menenangkan jiwa kita, baik untuk diri kita dan baik juga orang lain yang mendengar bacaan tersebut, ketika dia mendengar keikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyib wal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamar thayyibuha ta'muha thayyibun wa la rihuha. Rawahul Bukhari. Rasulullah mengatakan orang mukmin yang dia membaca Al-Quran seperti utrujah. Utrujah itu seperti sejenis buah jeruk. Rasanya lezat dan harumnya semerbak mengenai orang-orang yang ada sekitarnya. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, namun dia mengamalkan Al-Quran itu. Kita baca Al-Quran, kita sholat. Karena di antara kandungan Al-Quran menurut kita untuk sholat, kita sholat. Ibarat kata Rasul seperti tamar, seperti korma. Ta'muha thayyib. Rasanya bagus korma tersebut, tapi tidak ada harumnya. Demikianlah kita kalau kita sering sholat tapi Al-Quran tidak kita baca. Persis seperti korma. Enak korma itu, tapi harumnya tidak dirasakan oleh sekitar kita. Tapi coba kita baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran tersebut seperti jeruk, sejenis jeruk. Kalau kita makan manis, harumnya dirasakan oleh sekitar kita. Ma'asyiral kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak tergugah semangat kita untuk mendapat pahala yang banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita baca Al-Quran? Dari Abdullah bin Mas'ud telah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Barang siapa yang baca Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran, dari kitab Allah, falahu hasanatun, baginya satu kebaikan, wal hasanatu asyru bi'amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan, diberi ganjar pahalanya Allah dengan 10 pahala, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah SAW. Aku tidak mengatakan alif lam mim huruf, satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti 3 huruf itu mendapatkan 30 kebaikan, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah 100-an huruf, 100 lebih. Kalau kita baca dengan ikhlas, seperti 1000 lebih kebaikan kita dapatkan. Satu lembar dari Al-Quran sekitar 500-an huruf, berarti 5.000-an kebaikan kita dapatkan. Satu lembar baca Al-Quran kita di pagi hari, di harinya, seharinya misalkan. Bagaimana kalau satu juz kita baca dalam sehari? Betapa berapa puluhan ribu kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sama sekalian. Membaca Al-Quran adalah tijaratan lan tabur, perniagaan dengan Allah yang tidak pernah sia-sia. Luangkan waktu kita, tenaga kita untuk baca Al-Quran. Yang kedua, waqamus sholat. Perniagaan yang kedua yang tidak pernah rugi adalah mendirikan sholat. Dikatakan para ulama, sholat ini masuklah sholat yang wajib, itu yang utama. Adapun sholat sunnah adalah penyempurna dari kekurangan sholat wajib yang telah kita kerjakan. Karena dalam sholat wajib kita ada saja kekurangan di sana. Dari bisikan-bisikan setan yang pengaruhi kehusuan sholat kita, sehingga sholat sunnah akan menyempurnakannya. Sholat merupakan kebaikan, bahkan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ail amal afdal? Qala salat li waqtiha. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Adalah Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Inilah tiang agama yang mana Rasulullah SAW menyebutkan Islam ini tegak di atas 5 tiang itu. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, berarti satu tiang yang kedua telah kita menjaga keutuhan Islam. Alhamdulillah kita syahadatain, satu tiang kita jaga. Tapi syahadatannya benar-benar kita menjaga makna dari syahadatain, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala
larangan kesyirikan, itu beribadah kepada selain Allah. Kita jauhi itu. Itu makna syahadatain. Menyerahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti satu tiang telah kita jaga untuk kuat Islam. Kemudian kalau kita jaga salat 5 waktu, 2 tiang agama Islam ini agar dia kokoh sudah kita pegang. Nah, kalau kita lalaikan salat 5 waktu, berarti kita telah melemahkan tiang yang kedua dari agama yang kita anuti ini. Yang ketiga, zakat sebulan lagi insyaallah di bulan Ramadan. Upayakan keluarkan zakat fitr yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 tiang kita telah pegang erat untuk menegakkan Islam ini. Demikian juga saum Ramadan. Kurang sebulan. Adapun haji tiang yang kelima adalah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan karunia atas dirinya. Ma'asyiral kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-salatu nurun. Salat itu cahaya, memberikan cahaya kepada kita. Bukan hanya cahaya di dunia akan, tapi dari kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hafadha 'alaiha falahu nurun wa burhanun wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat tersebut, baginya cahaya, baginya petunjuk, dan baginya najatan yaumal qiyamah, keselamatan baginya pada hari kiamat kelak. Sama sekalian salat itu jalan keselamatan bagi kita pada hari kiamat. Yang pada saat itu kita jalan tumpu, yang tidak tahu arah kita, maka dengan salat itu akan memberikan bimbingan kepada kita, burhan. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka menginfakkan sebagai rezeki yang kami rezekikan atas mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Inilah perniagaan yang ketiga, yang mana kalau kita laksanakan tidak akan pernah rugi jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Menginfakkan sebagian rezeki, meminjamkan apa yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta itu meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah melipat gandakannya harta tersebut, rezeki tersebut, dan baginya pahala yang banyak. Masuk kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada atau menjadi orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah sia-sia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ini wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang minjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifu lahu, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu pada dirinya. Ini juga termasuk perniagaan tadi. Walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dikisahkan, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika turun ayat ini, Al-Hadid ayat 11 ini, Abu Dahda menghadapi Rasulullah, mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami? Rasulullah mengatakan, iya wahai Abu Dahda. Maka Abu Dahda mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan tanganmu. Maka Rasulullah SAW menyodorkan tangannya. Lalu Abu Dahda mengatakan, ya Rasulullah, aku telah pinjamkan kepada Allah, kepada Rabbku, kebunku yang di dalamnya ada 600 pohon kurma. Dan Abu Dahda beserta istri dan anak tinggal di kebun tersebut.
keteguhan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Abu Dahdah menghadapi istrinya, wahai istriku, keluarlah dari kebun kita, keluar kita dari kebun ini, karena aku telah pinjamkan kebun ini kepada Allah, kepada Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala. Apa jawaban istrinya? Ya Abu Dahdah, engkau telah pinjamkan, telah berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang baik. Masya Allah, akhirnya mereka keluar dari kebun itu bersama anaknya. Dan Rasulullah SAW kagum dengan keteguhan hatinya keluarga Abu Dahdah, istri dan anaknya, meminjamkan hartanya di hadapan Allah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Begitu banyak tandan-tandan anggur, begitu banyak tandan-tandan kurma yang ada di surga bagi Abu Dahdah. Dalam riwayat yang lain, begitu banyaknya pohon kurma yang ada di surga untuk Abu Dahdah. Ma'asyiral kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang yang beriman ketika mereka wafat kemudian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan minta untuk sholat, bukan minta untuk berbakti kepada orang tua, bukan. Yang diminta adalah untuk bersedekah. Ya alladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Rabbku, sekiranya engkau tundakan sedikit kematian ini, sebentar saja, niscaya aku akan sedekah menginfakkan rezeki ini, dan saya termasuk orang yang soleh. Ma'asyiral kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Demikian keutamaan sedekah, dan masih banyak keutamaan yang lain. Menginfakkan rezeki, berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan keluar, tidak akan kurang harta kita. Dan itulah harta kita yang sebenarnya, hakikatnya yang sebenarnya kita bawa sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajjat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin واخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارضنا اللهم ارضنا اللهم ارض عنا وتقبل منا يا الله إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.